hari ini 12 partai menyatakan dukungan. Saya kira itu adalah mesin politik yang cukup luar biasa, dan pada saat yang bersamaan misalnya calon perseorangan itu jangankan muncul di survei, dikenal di warga Jakarta pun per hari ini rasa-rasanya masih sulit. Oleh karena itu bagi saya tentu bukan bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan. Hampir bisa dipastikan Pilkada Jakarta itu pemenangnya adalah Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bagi saya sudah wassalam Pilkada Jakarta. Jadi kita lihat bahwa apa yang sudah dibatalkan oleh Presiden Soeharto sendiri di Orde Baru untuk memungkinkan negeri ini tumbuh lebih cepat dalam demokrasi, justru dihalangi lagi oleh presiden yang sekarang ya, setelah 24 tahun balik lagi pada proto-otoritarianisme itu. Ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Saya simak ini menjadi sedih, kecewa Bung Rocky ya, karena ternyata reformasi ini yang sudah berjalan kemudian seperempat abad bukan membawa demokrasi kita menjadi lebih baik dari yang tadinya diharapkan kita hijrah begitu dari otoritarianisme di era Orde Baru, hijrah ke demokrasi, tapi ternyata juga kita masuk ke era otoritarianisme, itu versinya Jokowi. Dan calon independen di Jakarta itu kan hanya untuk memastikan agar Ridwan Kamil nggak kalah, kan cuma itu tujuannya gitu. Karena kalau ngelawan kotak kosong, Ridwan Kamil pasti kalah gitu. Ridwan Kamil ini pasti kalah lawan siapapun. Mau lawan Ahok, Anies, Risma, Jarod, siapapun lah. Apalagi dari kader PDI Perjuangan pasti kalah Ridwan Kamil gitu ya. Tapi karena ini lawannya hanya calon independen gitu ya, dan kemudian dia didukung oleh semua partai politik, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, semua ada di situ gitu ya. Jadi menurut saya deklarasi Ridwan Kamil ini salah gitu ya, salah nama, harusnya pelantikan bukan deklarasi. Kita apapun, mau banyak sekali maupun tidak, tugas kami yang nanti disetujui KPU adalah memberikan keyakinan dengan visi misinya. Mudah-mudahan bisa diterima. Izinkan kami berkomunikasi, belajar untuk mencintai wilayah baru ini. Jadi tanpa PDIP pun Jokowi tetap masih cawe-cawe. Kan kalau dikatakan bahwa ini adalah masalah PDIP-nya, sekarang PDIP itu udah dieksklusi justru oleh Presiden Jokowi. Jadi ketika PDIP dieksklusi, mekanisme politik yang sama masih ada di dalam mental politik Pak Jokowi. Jadi Jokowi sendiri yang punya masalah, bukan PDIP. Kita membaca konfigurasi politik hari ini di Jakarta, ini bisa dipastikan bahwa Ridwan Kamil, Suswono hanya melawan calon perseorangan. Sementara kubu dari Anies Baswedan dan Rano Karno sulit untuk mendapatkan tiket. Modus operandi dari Orde Baru masih berlaku sampai sekarang, termasuk politik exclusion itu, politik peminggiran itu. Dan waktu kita pindah dari Orde Baru ke reformasi, kan kita sebut itu sebagai transisi demokratis. Ini akan mengakhiri gerakan tanpa partai yang sebelumnya ini digaung-gaungkan oleh Gibran. Ya, karena bagi Gibran kan sebelumnya partai politik itu nggak penting gitu, gitu kan. Tetapi buat hari ini posisi PDIP yang betul-betul frontal dengan Jokowi itu memungkinkan kita mengubah kembali jalan sejarah itu melalui PDIP justru. Jadi kalau PDIP misalnya bertanggung jawab terhadap ketimpangan atau merosotnya indeks demokrasi di era Pak Jokowi, nah jangan anggap bahwa itu mesti dipulihkan oleh PDIP ya. Enggak, seluruh negeri ini juga bertanggung jawab, karena yang memilih Presiden Jokowi bukan cuma PDIP. Saya ini, kami berdua ini pengantin ibaratnya. Biasanya pengantin ini makomnya tidak ikut dalam pemilihan siapa jodohnya. Karena kami ini kader partai, saya kader Partai Golkar, ada Pak Sekjen di sini. Beliau adalah Pak Suswono kader PKS. Kami mengikuti patsun arahan dari analisa dan keputusan partai. Jadi kayak percuma gitu bisa majukan ratusan calon kepala daerah di kabupaten dan kota, tapi di Pilgub DKI Jakarta ini nggak ada. Karena Jakarta ini adalah pusatnya gitu. Hanya untuk melengkapi teori atau
ya sebut aja dalil dari Jokowi itu bahwa nggak boleh ada yang tersisa di dalam upaya untuk memastikan dinasti Jokowi, maka semua partai sudah harus menyerah dari awal tuh. Nah, intinya adalah semua kekuatan harus dikendalikan.